Kekasih Tuhan, kembali lagi kita beribadat online Ruteng Blessing tanggal 5 Juni 2020. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk kita bisa beribadah pada malam hari ini. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita menghadap kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir, memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami, bahkan melawat setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami, sehingga kami diubahkan, dipenuhi, bahkan mendapat sukacita dan damai sejahtera datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi di acara Root and Blessing 4 Juni 2020 bersama saya Yosepin Sitorus. Baik, Root and Blessing hari ini kita adakan dalam bentuk talk show, bincang-bincang. Bersama saya sudah ada Bapak Pendeta Yunus Timu. Shalom Bapak, selamat malam. Shalom Yosi, selamat malam. Ya, baik, apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan, baik. Oh, baik Bapak, sebelum kita mulai bincang-bincang kita mau berdoa dulu. Bapak silakan memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan sudah membawa kami sampai di bulan Juni. Dan ini minggu pertama Jumat Root and Blessing. Kami ada di dalam talk show. Kami akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang penting. Bagaimana mendewasakan kami dalam kerajaan Allah. Biar firman Tuhan yang disampaikan malam ini, dalam bincang-bincang kami ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Sebab firman Tuhan yang disampaikan itu akan membuat kami bergairah, bertumbuh, bahkan dibangun di dalamnya. Oleh karena itu, mari Tuhan urapi setiap kami yang mendengar maupun kami hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Setiap daripada perkataan kami diurapi sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pimpin acara ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Langsung saja. Tema yang kita angkat untuk bincang-bincang pada malam hari ini adalah communication, gitu ya Bapak. Oke, communication. Ya, langsung ke pertanyaan pertama nih Bapak. Pertanyaan paling mendasar. Apa yang dimaksud dengan communication atau komunikasi itu secara umum, dan apa pandangan Alkitab mengenai komunikasi? Oke, kalau bicara tentang komunikasi, tentu ini bicara tentang relasi, bicara tentang koneksi. Nah, mulai dengan yang paling dasar yaitu pengertiannya. Jadi komunikasi ini dapat dimaknai sebenarnya Yosi sebagai jalannya sebuah proses di mana seseorang maupun sekelompok orang itu menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan di sekitarnya. Baik itu komunikasi itu dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Nah, kalau kita mau lihat secara etimologi, tentu kata communication itu dari bahasa Latin yaitu komunis yang artinya sama. Kemudian turunannya itu kita sering mendengar orang berkata komuniko, komunikatio atau komunikare yang berarti membuat menjadi sama, make to common. Jadi secara sederhana komunikasi itu dapat terjadi apabila ada kesamaan antara yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi apa yang saya sampaikan itu mesti sama dengan apa yang nanti Yosi dengar dan Yosi mengimplementasikan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Nah, oleh karena itu komunikasi itu bergantung kepada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana kita dapat memahami satu dengan yang lain itu komunikasi itu sangat bergantung di situ. Kemudian ahli-ahli, ada beberapa ahli komunikasi memberikan definisi, tapi saya ambil dari Webster Dictionary. Itu bicara bahwa komunikasi itu adalah suatu proses pertukaran informasi. Jadi bertukar informasi antara individu melalui simbol, tanda, atau perilaku yang sama. Jadi bertukar informasi dalam bentuk simbol, sistem, tanda, perilaku. Untuk itu, jadi secara sederhana kalau Yosi tanya apa sih itu komunikasi, maka saya mau bilang komunikasi itu sebenarnya pertukaran informasi antara individu untuk membangun sebuah tujuan bersama. Jadi bertukar informasi dengan sebuah tujuan untuk membangun sebuah goal di sana. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Alkitab. Betul ya, pandangan Alkitab tentang komunikasi. Sebenarnya dasar komunikasi kalau Yosi baca King's Word hari ini, kita temukan judul yang sangat baik. Dia bilang Allah
adalah inisiator dari komunikasi itu sendiri. Kenapa saya bilang atau King Sword menulis begitu? Saya coba membaca, dia menulis tentang kisah di Taman Eden. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, dia taruh di Taman Eden, kemudian dia berbicara dengan, dia menaruh ruah Elohim, nafasnya, nefes itu di dalam manusia, kemudian manusia itu mulai bergerak dan punya jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, dan Tuhan mulai berkomunikasi dengan manusia. Bahkan Yosi, sampai manusia itu udah jatuh di dalam dosa pun, Tuhan yang datang dan mencari, membangun kembali komunikasi. Artinya bahwa kalau kita bilang dia inisiator, ya betul. Karena semenjak dunia diciptakan, Tuhan mengkomunikasikan itu semua. Bahkan di dalam meng-create langit dan bumi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bertiga bekerja, dan mereka berkata, marilah kita menjadikan manusia. Jadi kata kita ini kan kata jamak, artinya bahwa bukan Allah Bapa sendiri, tapi di sana itu ada oknum yang lain, yaitu Allah Anak dan Roh Kudus terlibat di dalam menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia. Jadi itu dulu. Pertama kita lihat bahwa Allah itu adalah inisiator. Kemudian yang kedua yang saya temukan di sini, kita temukan Efesus pasal 5 dulu. Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh buka Alkitab dan perhatikan Efesus pasal 5 ayat 22 hingga pasal 6 ayat yang keempat. Jadi ada dua pasal yang berhubungan. Kemudian juga Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Mungkin minta tolong Yosi baca Yakobus pasal 1. Ya. Biar di talkshow ini ada baca firman juga ya. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 19-20. Ya. Ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, jadi Yakobus 1 ayat 19-20 dia bilang cepat mendengar tapi lambat dalam berkata-kata. Ini sebenarnya kunci untuk supaya komunikasi itu menjadi lancar. Tapi tadi juga saya suruh baca Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu mengajarkan komunikasi di antara keluarga, di dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua dan anak, kemudian antara kakak dan adik atau saudara. Begitu. Jadi itu kalau kita baca Efesus, kita temukan dari ayat-ayat ini sebenarnya Tuhan sementara mengajarkan unity dalam keluarga, menjadi sebuah kesatuan di dalam keluarga. Nah, untuk supaya keluarga menjadi satu, maka kuncinya adalah pada komunikasi. Nah, biasanya kalau Yosi sih belum menikah, jadi belum melewati masa ini, fase ini. Biasanya kalau kita bicara Efesus 5:22 sampai 6 pasal ayat 4, itu kita sementara ajar orang di dalam konseling pranikah, mempersiapkan pasangan yang mau masuk dalam pernikahan. Ayat ini pasti didengungkan, diajarkan, diterangkan kepada mereka. Nah, tetapi dalam kehidupan kita dalam keluarga sepatutnya kita mendalami dan mengerjakan setiap perintah Tuhan dan firman tersebut. Jadi saya ambil ini untuk menjadi dasar bahwa di dalam keluarga biasanya terdapat berbagai pendapat antara bapak, ibu, anak, dan berbagai-bagai pandangan, bahkan juga ada masalah di dalamnya. Nah, oleh karena itu komunikasi ini sangat penting. Tuhan banyak bicara tentang bagaimana istri harus tunduk kepada suami, menghormati suaminya, kemudian suami harus mengasihi istri, bagaimana anak-anak harus hormati orang tua, itu di dalam Efesus itu. Nah, jadi di sini saya lihat bahwa saya memakai ayat ini untuk memberikan penjelasan tentang peran Alkitab, berbicara tentang komunikasi itu dalam keluarga. Sebab kalau keluarga ini adalah representasi dari surga, kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini mereka satu keluarga. Di bumi ada ayah, ibu, dan anak-anak. Juga itu representasi dari apa yang ada di surga. Oleh karena itu peran komunikasi dalam keluarga itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, kemudian antara ayah ibu, kakak dan adik,
Mungkin kalau ada pondan-pondan dalam rumah juga mereka masuk di dalam situ. Jadi pengertian komunikasi itu benarnya adalah proses pembentukan pembentukan keluarga, kemudian proses penyampaian, proses penerimaan, proses pengelolaan pesan, informasi dan berita. Baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, gerakan, sikap, tingkah laku, simbol, gambar, angka yang menggambarkan ide, gagasan, sikap, pikiran, perasaan, kehendak seseorang melalui media ataupun tidak. Jadi banyak hal ya, dalam bentuk lisan, tulisan, gerakan, sikap, tingkah laku, simbol, bahkan kadang gambar, pikiran, perasaan, kehendak seseorang itu diungkapkan di sini. Nah, di dalam keluarga ini akan sangat amat jelas bahwa pentingnya komunikasi. Bagaimana kalau dalam satu keluarga itu ada satu yang tidak mau berkomunikasi? Suasana jadi garing ya, jadi garing, suasana jadi garing dan sangat tidak baik ya, seperti itulah. Jadi kira-kira itu pandangan Alkitab untuk sementara ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi secara umum tadi komunikasi itu pertukaran informasi yang sama, yang antara pemberi pesan dan penerima pesan itu secara umum, dan sangat memberkati saya tadi bahwa secara Alkitab Allah sendiri adalah inisiator dari komunikasi tersebut ya Bapak. Oke, terima kasih itu Bapak pertanyaan pertama. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Kalau kita lihat tema kita tahun ini Bapak, The Year of Emerging Leaders, memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Jika bertolak dari tema ini, apa yang menjadi ujung tombak komunikasi yang harus kita lakukan Bapak? Oke, emerging leaders, memunculkan pemimpin-pemimpin baru atau melahirkan pemimpin baru. Ini menjadi goal atau visi besar di Rock Ministry seluruh dunia. Dan kita semua lagi melayani, bekerja, apalagi berdoa supaya regenerasi yang ada di depan mata ini tidak bisa dipungkiri. Harus mempersiapkan new leaders, pemimpin-pemimpin baru, untuk supaya mereka akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan seperti itu. Nah, saya suka ini kita punya pemimpin yang punya visi besar, Pak Arifin yang luar biasa menetapkan tema di tahun ini. Namun di tema-tema tiap-tiap bulan itu merupakan poin-poin penting yang mengisi bagaimana caranya sehingga nanti emerging leaders itu terjadi atau memunculkan pemimpin baru itu muncul. Dan salah satu ini kebetulan di bulan Juni bicara tentang komunikasi, kan tentang komunikasi ini penting. Bagaimana mungkin kita mau menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya tanpa kita mengkomunikasikan visi kita, tujuan kita, visi misi gereja. Ya tentu implementasinya kepada daerah masing-masing mungkin beda-beda secara peneterapannya, tetapi inti daripada visi misi itu tentu sama seperti itu. Nah, dihubungkan dengan perannya komunikasi sebagai ujung tombak di dalam emerging leaders ini, saya mau bilang ada dua hal. Ini juga saya baca di Kingsword tadi pagi 2 hari yang lalu, di hari pertama tanggal 1 itu Kingsword berbicara tentang dua hal penting di dalam komunikasi, yaitu relasi dan koneksi. Jadi relasi dan koneksi ini mesti benar-benar dibangun secara tepat sehingga akan jembatan antar generasi ini akan terjadi, yaitu relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu kualitas yang menghubungkan dua hal atau lebih untuk menghasilkan kerjasama. Jadi antara generasi old sama new generation, atau kita bilang generasi milenial lah, gitu lebih pas ya. Ini mesti ada jembatan. Nah, jembatan itu yang kita sebut sebagai relasi, hubungan yang lebih berkualitas, yang menghubungkan antara dua generasi. Ini kan tentu tidak gampang. Nah, ini mesti terus dibangun, terus diusahakan, terus dikerjakan supaya kita tidak
menjadi kehilangan atau putus di tengah jalan. Sehingga visi yang dari atas itu terus sampai ke generasi berikutnya. Sehingga relasi tadi saya bilang suatu kualitas yang dipakai untuk menghubungkan dua hal atau lebih untuk menghasilkan kerjasama yang baik dan benar. Nah, untuk berelasi ini membutuhkan minimal dua orang atau dua benda untuk tujuan kerjasama yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Oleh karena itu, di dalam emerging leaders tentu ini tidak boleh terputus. Relasi ini tidak boleh putus antara generasi di atas sebelumnya sama generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua, ujung tombak yang saya sebut itu adalah koneksi tadi ya. Koneksi itu juga merupakan tindakan menghubungkan antara satu pribadi ke pribadi lainnya. Kalau tadi relasi itu masih merupakan kita lebih lihat kepada kualitasnya, maka koneksi ini kita lihat kepada perangkat nyatanya. Jadi tindakan menghubungkan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya lebih dalam untuk membangun kerjasama yang benar dan baik. Jadi memang beda tipis ya relasi dan koneksi. Koneksi itu lebih kepada realnya. Apa sih tindakan-tindakan real yang kita bangun untuk supaya generasi yang sekarang sama generasi yang akan datang tidak putus. Itu yang tadi saya sebut itu sebagai jembatan. Kalau relasi itu masih merupakan rancangan, maka koneksi itu sudah merupakan medianya. Kira-kira begitu Yosi. Ya. Jadi dalam memunculkan pemimpin-pemimpin baru atau regenerasi tadi itu ujung tombaknya itu komunikasi yang ada relasi dan koneksinya gitu. Ujung tombaknya ya Bapak. Tadi seperti dijelaskan Bapak, relasi itu lebih hubungannya, koneksi itu medianya, begitu ya Bapak. Baik, pertanyaan berikutnya, dalam komunikasi itu tadi kita sempat singgung harus ada timbal balik antara dua orang gitu Bapak. Nah, hubungan timbal balik seperti apa yang dianjurkan dalam Alkitab dan harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari? Oke, hubungan timbal balik itu begini, contohnya kalau Yosi berdoa, kamu hanya berdoa, minta atau lapor sama Tuhan. Besok lagi kamu datang hal yang sama. 1 minggu hal yang sama tanpa kamu mendengar Tuhan berkata apa-apa padamu. Kira-kira bosan tidak? Akhirnya doa itu menjadi sesuatu yang membosankan. Karena kita hanya ngomong tanpa Tuhan bicara sama kita. Kalau dua arah kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan bicara kepada kita. Atau Tuhan bicara kepada kita dan kita meresponinya di dalam doa. Itu kira-kira gambaran timbal balik. Nah komunikasi hubungan timbal balik ini antara dua orang atau lebih ya. Nah ini saya lebih kepada begini Yosi. Kembali ke Efesus pasal 5 tadi. Bicara tentang hubungan. Maka kita akan temukan hubungan dalam keluarga. Itu ada hubungan antara suami dan istri. Kemudian orang tua dan anak-anak. Kemudian kakak dan adik. Kemudian keluarga inti sama keluarga di luar dan lain sebagainya. Itu bicara tentang hubungan. Jadi suami istri, orang tua anak, ayah dan ibu, kakak dan adik. Itu di lingkup keluarga. Kemudian kalau kita masuk ke lingkup dunia kerja. Yosi ada di dunia kerja tentu ada hubungan antara pimpinan dan ada bawahan atau ada bos dan anak buah. Kemudian ada kepala dan juga ada staff-staffnya gitu. Kalau dalam dunia kerja hubungannya begitu, hubungan antara pimpinan dan karyawan, bos dan anak buah, kepala dan staf dan lain sebagainya. Di dalam gereja itu ada hubungan pertama Tuhan dengan umatnya atau umatnya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua pimpinan jemaat itu gembala kah, kalau dalam gereja apostolik kerasulan misalnya ada 5 jawatan, ada gembala, ada guru, ada rasul, ada penginjil di sana dan itu mereka punya hubungan dengan jemaat. Jadi antara gembala dan jemaat atau gembala dengan para stafnya, para pengerjanya atau dengan para diaken-diaken atau para penatua yang ada di dalam. Jadi ini hubungan yang timbal balik antara dua orang. Kenapa mesti ada?
Sebab yang ada di dalam gereja ini semua punya tujuan yang sama. Kalau tema besar dari Gereja Betel Indonesia adalah menjadikan umat Gereja Betel Indonesia itu menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Itu goalnya. Bagaimana kita mesti membawa gereja Tuhan ini, jemaat-jemaat Tuhan ini untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tentu itu lewat banyak hal yang dikerjakan. Nah, hubungan di dalam gereja lebih kepada bagaimana gereja mengajarkan pengajaran-pengajaran yang full gospel, yang benar-benar murni firman Tuhan, dan membuat mereka umat Tuhan itu mendengar, meresponi, melakukan. Mendengar, meresponi, melakukan. Gereja menerima dari Tuhan, melepaskan ajarannya, menerima dari Tuhan, melepaskan ajarannya, dan terus membimbing umat Tuhan supaya mereka tetap bertumbuh menjadi seperti umat yang layak bagi Tuhan. Kira-kira demikian Yosi. Jadi pengertian komunikasi yang sesungguhnya yang kita sebut tadi hubungan dua arah atau hubungan timbal balik yang dianjurkan oleh Alkitab, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hubungan timbal balik tadi ya, seperti doa itu, saya sangat terberkati dengan doa tadi, bahwa doa itu tidak hanya kita saja yang berbicara, karena harus ada komunikasi timbal balik, kita juga harus dengar dari Tuhan, begitu ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Kalau bicara komunikasi nih, pasti kita ada bicara tentang memberi dan menerima, take and give gitu ya Bapak. Berbicara tentang memberi dan menerima ini itu jelas merupakan hal yang gak mudah ya Bapak, diterima oleh semua orang. Itu mengenai hal yang baik atau buruk yang dicapai. Jadi apakah ada tips nih dari Bapak untuk kita supaya lebih mudah berkomunikasi? Oke, tips untuk lebih mudah kita berkomunikasi. Oke Yosi. Jadi setelah kita mengetahui pengertian komunikasi, berikutnya adalah kita juga perlu tahu tujuan komunikasi. Secara singkat sebenarnya tujuan komunikasi itu adalah untuk menciptakan kesepahaman. Jadi kenapa kita mesti berkomunikasi? Supaya sama-sama Yosi sama-sama satu paham. Jadi secara singkat tujuan komunikasi itu adalah menciptakan kesepahaman di antara dua belah pihak. Tetapi masih ada juga sejumlah tujuan yang lain. Misalnya yang pertama, agar hal yang disampaikan itu bisa dimengerti dengan cukup baik. Itu kan dalam komunikasi mesti apa yang disampaikan itu dimengerti dengan baik. Makanya dalam gereja pun kalau misalnya hamba Tuhan, pendeta khotbah, jemaat mesti nangkap dengan baik gitu. Dia mesti mendengar dengan baik apa yang menjadi penyampaian itu, sebab itu akan menumbuhkan iman kita. Nah, dengan adanya definisi komunikasi yang di atas tadi, maka ini akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Gitu. Jadi mendengar, melakukan, mendengar, benar, melakukan. Itu penting sekali. Jadi tujuan komunikasi itu supaya menjadi sepaham. Kemudian juga agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Gitu. Makanya kalau Yosi tanya tentang tips, maka saya punya 2 tips untuk supaya membangun komunikasi yang baik. Yang pertama adalah mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah berbicara dengan baik, menyampaikan pesan dengan baik. Jadi kalau kita garis bawahi kata baik, mendengar dengan baik itu bukan cuma sekedar listening, mendengar saja, tapi mesti hearing. Jadi antara listening dan hearing itu ada perbedaan tentunya. Mendengar dengan memahami betul apa yang disampaikan oleh seseorang. Kadang-kadang kan saya baca di mana ya, lupa sudah. Ada sebuah artikel yang bilang begini, seekor sapi itu satu hari dia bicara kepada kambing, katanya saya mau istirahat karena saya lelah. Itu. Kemudian dari kambing itu beri pesan ke bebek. Kemudian bebek menerima pesan itu, waktu kambing bicara, kambing bilang sapi ini lagi tidak enak badan, jadi dia beristirahat. Gitu. Kemudian pada paling bagian terakhir, jadi kambing kayak bebek kayak
ayam kayak monyet gitu. Kemudian monyet menyampaikan kepada tuannya, dia bilang begini, si sapi tidak mau lagi bekerja dengan bos karena bos ini adalah pemimpin yang cuma menggunakan tenaganya. Jadi salah toh, maka marahlah ini bos dan besok dia bunuh sapinya gara-gara komunikasi yang salah. Jadi mati terbunuhnya sapi itu bukan karena memang harus dibunuh, tapi karena berita komunikasi yang salah. Oleh karena itu saya bilang mendengar harus benar, gitu. Bukan cuma sekedar listening tapi mesti hearing. Mendengar sampai mengerti. Kadang-kadang kan pesan yang disampaikan dari AKBB kecil kan bisa salah gara-gara salah mendengar dan salah menyampaikan. Dan yang kedua tadi saya bilang tips mesti jaga perkataan supaya kita bicara juga adalah bicara yang baik. Tentu Alkitab punya ayat-ayat pendukung tentang bagaimana mendengar dan bagaimana bicara. Tapi mungkin ini sesi berikut kita akan bicara itu. Tapi pokoknya pada pertanyaan yang keempat ini adalah bahwa mesti benar-benar mendengar dengan baik dan juga menyampaikan berita dengan baik. Begitu ya sih. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tipsnya itu mendengar dan berbicara, tapi digarisbawahi dengan baik gitu. Tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar berbicara, tapi harus dengan baik begitu ya Bapak. Oke, pertanyaan terakhir ini Bapak. Pertanyaan terakhir, jika diperhatikan dari awal tadi kita bicara tentang komunikasi, itu komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Betul. Bapak ya. Tapi ada nggak Bapak komunikasi yang salah sehingga tujuan itu tidak tercapai? Dan apakah ada tokoh Alkitab yang mengalami hal tersebut? Kalau bicara tentang komunikasi yang salah, Alkitab ini adalah buku the Holy Book, yang buku kudus, buku suci, yang menulis bukan cuma semua yang baik-baik Yosi. Tapi Alkitab juga menulis semua hal yang tidak baik. Kenapa dia menulis hal yang tidak baik? Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita yang baca dan yang merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga kalau tadi Yosi tanya, apakah di Alkitab ada kisah orang yang salah komunikasi? Banyak gitu. Salah berkomunikasi, salah menyampaikan, salah sehingga terjadi kegaduhan dan lain sebagainya. Contoh yang paling real, mungkin saya kembali ke kisah Taman Eden aja ya. Di kisah Taman Eden itu Yosi ingat bahwa Adam dan Hawa itu pernah mendengar perkataan iblis yang memelintir sedikit saja firman Tuhan dan membuat mereka itu mengikuti perkataan si iblis dan mereka makan buah pohon yang dilarang Tuhan. Mungkin kita mesti baca firman Tuhan supaya lebih jelas ya. Di dalam Kejadian pasal 2, dimulai dengan kita memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan dulu ya. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16, minta tolong Yusi baca. Kejadian 2, 15-16. Ya, Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Ya, saya lanjut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jadi jelas ya perintah Tuhan. Di ayat ini dia bilang lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. 17 dia bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas pesannya? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh iblis kepada Adam dan Hawa waktu bertemu dengan Adam dan Hawa. Perhatikan lagi Kejadian pasal 2, pasal 3, sorry.
Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya Dibaca baca- lagi. Ya, saya bacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai yang kelima. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Oke, jadi ini percakapan Adam dan Hawa dengan ular. Nah kalau kita lihat di pasal 2 tadi Tuhan bilang firmannya begini. Lalu Tuhan Allah berfirman memberi perintah, memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Coba kita lihat apa yang dipelintir sama iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia memang tahu, dia bilang tentu Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan. Iya, jadi harus garis bawahi kata jangan. Jadi tadi Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini bebas kamu boleh makan. Tetapi pohon pengetahuan, dia melintir sedikit dengan dia berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dia kasih terbalik. Ini pohon dalam taman ini kan Tuhan bilang kamu tidak boleh makan, kan? Terus dia pakai tanda, pakai seolah-olah dia bertanya kepada, membuat wanita ini atau manusia ini menjadi sanksi terhadap apa yang Tuhan pernah omong kepada mereka. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, komunikasi ini penting. Kita mesti dengar baik-baik. Yang tadi saya bilang bukan cuma sekedar listening, tapi kita mesti hearing. Jadi mendengar dan mengerti, memahami. Nah, oleh karena itu ular ini datang dan bilang kepada Hawa terkhusus bahwa Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi membuat Hawa langsung meresponi, gitu. Dia meresponi, namun responnya itu coba kita lihat ayat yang ketiga. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu pasti mati. Jadi ini tadi saya bilang bicara tentang mendengar. Hawa mendengar tidak seutuhnya seperti itu. Dan saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengar dengan utuh, itu akan membuat kita ragu terhadap apa yang kita dengar sendiri. Seperti tadi saya cerita tentang lembu atau sapi yang tidak mau bekerja dan dia pengen beristirahat. Dan itu salah pesan, maka ujung-ujungnya itu mendatangkan kematian. Nah, dari pertanyaan Yosi tadi, apa ada tokoh Alkitab yang mengalami hal tersebut? Ada, yaitu Adam dan Hawa. Bahkan Musa sendiri membuat dia tidak masuk ke Taman Eden. Buat dia tidak masuk ke tanah Kanaan, bukan tanah Kanaan. Itu cuma gara-gara dia mendengar Tuhan berkata kepadanya, Musa, pakai tongkatmu itu dan tunjuk gunung batu itu maka akan keluar air. Tapi dia pukul gunung batu tersebut. Jadi yang pesan yang dia terima dengan penetrasinya atau yang dia lakukan itu berbeda. Dan itu menyebabkan dia menjadi terdelay untuk tidak bisa masuk ke Kanaan. Padahal kalau kita pikir, kok
Salahnya kecil sekali kok sampai bisa bikin Tuhan murka, bilang dia tidak boleh sampai masuk ke Kanaan. Itu hanya karena dia berlaku tidak benar atau tidak sopan. Kalau dalam bahasa Alkitab itu berlaku kurang ajar kepada Tuhan, misalnya seperti itu. Nah, itu begitu kecil. Apalagi ini Hawa yang mendengar perkataan ular itu yang memelintir perkataan aslinya Tuhan, maka dia punya hati menjadi goyah. Dan akhirnya Alkitab bilang perempuan dan si Adam itu ngambil buah itu dan mereka makan. Nah, ini contoh Alkitab sebenarnya yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab juga yang salah berkomunikasi baik dengan Tuhan ataupun dengan sesamanya. Mungkin satu lagi, siapa sih menurut Yosi yang menerima firman ini? Apakah mereka berdua secara langsung atau Tuhan berbicara kepada Adam? Saya yakin Tuhan bicara kepada Adam. Dan Adam sebagai imam menyampaikan itu kepada Hawa. Jadi Hawa sudah menjadi orang kedua yang mendengar pesannya Tuhan. Nah, karena dia orang kedua, waktu ular itu datang dan memberitahukan sesuatu, dia goyah. Gitu. Sehingga kita mesti betul-betul mendengar dengan baik setiap perintah, setiap pesan, sehingga itu membuat kita tidak sampai menjadi terbelok dari tujuan semula. Kira-kira begitu Yosi yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan yang kelima ini. Ya, ternyata dari yang kelima tadi ada juga contoh Alkitab ya Bapak ya. Seperti Adam dan Hawa, jadi akhirnya nggak sampai tujuannya, mereka diusir dari Taman Eden begitu ya Bapak. Dan contohnya Musa juga tidak sampai ke tanah perjanjian karena tadi tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan begitu ya. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya, terima kasih. Sama-sama untuk, Yosi. Iya, materi hari ini sangat memberkati bahwa komunikasi itu sangat penting begitu ya Bapak. Dan untuk komunikasi kita perlu mendengar dengan baik dan berbicara dengan baik. Ya, mungkin sekian talk show kita hari ini, talk show malam ini. Untuk penutupnya mungkin saya serahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih Yosi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini di Root and Blessing tentu kita bicara tentang komunikasi. Dan saya sudah menjelaskan tadi dalam talk show ini tentang pengertian, kemudian apa pentingnya kita berkomunikasi, kemudian hal-hal apa yang mesti dibangun di sana. Tentu kita semua lagi belajar, dan tidak ada orang yang belajar itu langsung sempurna. Kadang-kadang ada miss-nya, kadang-kadang ada salahnya. Tapi kita tidak boleh berhenti terus membangun. Kalau kita pernah gagal dalam sebuah komunikasi, membangun lagi menjadi sebuah komunikasi yang baik. Untuk apa? Supaya semuanya bisa tersampaikan dengan benar. Apa yang menjadi rencana Allah itu tersampaikan dengan benar kepada jemaat. Demikian juga jemaat bisa meresponinya dengan baik. Sehingga mereka terberkati di dalam kehidupan masing-masing. Sehingga betapa pentingnya kita membangun komunikasi untuk supaya kita punya persepsi yang sama, kita punya goal yang sama, kita punya pencapaian visi yang sama. Dengan demikian Yosi, maka saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Oke, kita akan mengakhirinya dengan sama-sama kita berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dengan malam ini ada talk show, berbicara tentang komunikasi, untuk membangun sebuah relasi, bahkan koneksi yang baik, untuk supaya gereja di mana Tuhan hadir, yang merupakan representasi daripada kerajaan Allah di muka bumi ini, bisa menyampaikan pesan surga kepada bumi, bisa menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, bisa menyampaikan suara kenabianmu kepada setiap umat Tuhan. Sehingga ketika umat Tuhan mendengar, mereka menangkapnya dengan benar, mereka melakukan dengan benar, maka kami percaya langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat atas apa yang menjadi ketaatan dari umat Tuhan. Ketika kami berkomunikasi satu sama yang lain, kami juga diuntungkan di situ, sebab ada dua hal, yaitu kami yang memberi pesan mesti berbicara dengan baik, dan juga kami mesti bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi pesan yang mesti dibawa. Oleh karena itu, di malam hari ini ajari kami Tuhan untuk memiliki telinga yang peka, mendengar dengan baik, bahkan mulut yang
yang diurapi Tuhan, sehingga setiap apa yang kami ucapkan itu memberi kehidupan, itu menyegarkan, itu membuat orang yang mendengarnya menjadi termotivasi untuk mereka menjadi kuat lagi. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk season talk show yang sudah kami lakukan. Tuhan memberkati hamba-Mu Yosi, memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mereka diberkati, mereka diurapi, sebab Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Ruang dan lokasi tidak membatasi kami, tidak membatasi Roh Kudus untuk bekerja dengan dahsyat. Di tempat ini Tuhan mengurapi kami, di rumah-rumah jemaat juga diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sekiranya kemuliaan dan kuasa-Mu itu tetap menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, buka tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengasihi kamu dan saya, Allah yang berjalan dengan kamu dan saya, Allah yang melepaskan semua yang terbaik yang ada dalam kerajaan Allah kepada engkau dan saya. Oleh karena itu malam ini, akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai dan menolong saudara-saudara sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan